Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bersama-sama masih membahas di bab tentang fluidostatis ya. Sub bahasan pokok yang akan kita pelajari pada bahasan ini yaitu hukum Archimedes. Teman-teman masih ingat kan apa itu fluida? Ya, fluida itu adalah zat alir ya teman-teman, yaitu zat yang akan terdeformasi jika dikenai tegangan geser seberapapun kecilnya. Nah, teman-teman juga tahu kan apa itu arti dari fluidostatis? Ya, fluidostatis adalah zat alir yang berada dalam keadaan diam. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Pada sebuah kapal selam. Nah, ini adalah juga kapal selamnya Korea yang sedang tidak berada di dalam lautan ya. Teman-teman, pernah nggak bertanya gimana sih prinsip kerja kapal selam? Nah, di bab ini kita akan bahas prinsip kerja dari kapal selam itu. Yuk, kita coba cari tahu ya. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang hukum Archimedes, ada baiknya kita tahu ya ceritanya teman-teman bagaimana si Archimedes menemukan hukumnya tersebut. Dahulu kala ada seorang raja ya namanya Hieron, jadi raja dari Sirakus. Raja Hieron itu memiliki keinginan untuk membuat sebuah mahkota yang terbuat dari emas murni. Pada saat itu Raja Hieron memberikan pengumuman kepada seluruh rakyatnya siapa yang bisa membuat mahkota yang terbuat dari murni emas asli. Nah, pada saat itu ada seorang pandai emas yang menjawab tantangan dari Raja Hieron. Nah, tetapi setelah mahkotanya jadi, Raja Hieron itu memiliki keraguan. Dia berpikir gimana ya caranya biar kita itu tahu, biar saya itu tahu bahwa mahkota yang dibuat ini adalah asli dari emas. Nah, kala itu ya, jadi permasalahannya adalah si mahkota yang sudah dibuat ini benar nggak sih asli apa enggak emasnya. Nah, pada kala itu Archimedes merupakan ilmuwan yang negara tersebut diberi tantangan. Nah, Archimedes mendapatkan ide yang brilian ini ketika dia sedang mandi nih teman-teman. Jadi dia menemukan baknya sedang penuh, lalu dia masuk ke dalam. Ketika dia melihat ada air yang keluar, ketika tubuhnya masuk ke dalam bak tersebut ya. Nah, kondisinya pada saat itu dia berteriak Eureka dan dia lari ke hadapan Raja Hieron tersebut. Dan akhirnya inilah saya menemukan caranya. Nah, bunyinya seperti ini. Suatu benda yang telah dicelupkan, baik sebagian ataupun seluruhnya dalam zat cair, maka akan mengalami gaya apung yang besarnya sama seperti benda zat cair yang telah dipindahkannya. Nah, misalkan seperti ini. Ini ada sebuah benda, ketika benda itu sebelum dicelupkan ke dalam air, beratnya adalah sekian. Dimasukkan ke dalam sebuah bejana yang berisi air yang sedang diam ya, lalu bejananya itu di ujungnya itu ada corong untuk menadahkan airnya keluar. Begitu si benda itu dimasukkan ke dalam air tersebut, sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya apung yang arahnya berlawanan dengan gaya beratnya. Nah, besar gaya apung itu sama dengan jumlah atau besar air yang keluar dari si fluida tersebut. Ya, kalau misalkan kamu pernah menuangkan air lalu kamu masukkan sebuah benda, maka volumenya itu akan bertambah naik. Nah, selisih dari pertambahan itu merupakan sama dengan besar gaya apung yang diberikan air kepada benda tersebut. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, peristiwa inilah yang membuat si Archimedes memiliki ide untuk mencari tahu mahkota si raja itu benar-benar asli atau tidak. Nah, secara matematis oleh Archimedes, gaya apung itu didefinisikan sebagai rho dikalikan G dikalikan volume. Ya, Fa sama dengan rho GV. Gambar berikut adalah sebuah benda yang disimpan fluida yang diam dalam sebuah bejana. Maka si benda tersebut
akan mengalami gaya berat yang arahnya selalu pusat bumi. Nah, tetapi karena si benda tersebut dimasukkan atau dicelupkan ke dalam air, maka air memberikan gaya apung kepada si benda tersebut. Nah, ini namanya gaya apung atau gaya perlawanan dari si air terhadap benda tersebut. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini juga, ya. Kita akan lebih jelas lagi menggambarkan gaya-gaya yang ada pada benda tersebut. Awalnya si benda ini memberikan gaya berat kepada si fluida, ya, yaitu kita beri lambang WBF. W benda terhadap fluida. Lalu si fluida tersebut memberikan gaya apung kepada si benda, yaitu kita beri lambang FA. Secara matematis, maka F apung sama dengan WBV. Gaya apung yang diberikan kepada benda itu sama dengan berat benda yang ada di dalam fluida. Kalau kita jabarkan lebih dalam lagi, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Fenomena alam apa sih yang bisa dilihat akibat dari pengaruh ini? Nah, teman bisa perhatikan di sini ya. Ada kalanya sebuah benda kalau kita lihat itu dia adalah terapung. Ya, kayak kapal pesiar dan lain sebagainya. Atau juga benda bisa melayang. Ya. Atau juga benda bisa tenggelam. Nah, sebenarnya fenomena alam yang ini yang bisa dilihat di alam sekitar ini dicontoh oleh manusia nih teman-teman. Ya, di mana, di kondisi apa? Di kondisi kapal selam. Kapal selam kadang-kadang juga bisa dalam keadaan maksimal di dasar laut atau bisa juga melayang atau juga bisa terapung kalau sedang tidak beroperasi. Nah, nanti teman-teman akan bisa tahu jawabannya. Nah, peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam ini bisa dijelaskan dengan hukum Archimedes. Nah, teman-teman bisa lihat ya, tenggelam. Benda seperti apa sih yang tenggelam? Nah, contohnya seperti ini ya, ada sebuah kapal yang tenggelam. Ini contoh ya, di dasar laut. Nah, sebuah benda dikatakan tenggelam ini jika benda tersebut tercelup seluruhnya dan berada di dasar suatu zat cair. Itu definisi dari tenggelam. Nah, kalau kita gambarkan gaya-gayanya, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Maka teman-teman di sini ada dua buah gaya, yaitu gaya W, yaitu gaya berat, dan gaya apung yang diberikan oleh air. Artinya, secara logika teman-teman bisa pahami bahwa kalau sebuah benda itu tenggelam, maka gaya apung fluida ini lebih kecil dibanding dengan gaya berat dari si benda tersebut. Nah, kalau dijabarkan lebih dalam lagi, maka massa jenis si fluida ini lebih kecil dibanding dengan massa jenis si benda. Bagaimana jika peristiwanya melayang? Contohnya kapal selam bisa melayang ya. Nah, definisi dari melayang itu sendiri bagaimana? Sebuah benda dikatakan melayang jika benda tercelup seluruhnya tetapi tidak mencapai dasar dari zat cair tersebut. Ya, contohnya seperti ini ya, benda melayang. Kalau kita gambarkan gaya-gayanya lagi, teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa benda ini akan mengalami gaya berat dan dia juga akan mengalami gaya apung sekali lagi. Nah, kondisi seperti ini, jika sebuah benda melayang, maka gaya apung yang diberikan oleh fluida ini akan sama dengan gaya berat yang diberikan oleh si benda terhadap fluida, yaitu peristiwa melayang. Berikutnya adalah peristiwa mengapung. Nah, contohnya apa sih mengapung? Ya, seperti sampan ya di sungai. Mengapung didefinisikan jika sebuah benda dikatakan terapung jika benda tersebut tercelup sebagian di dalam zat cair. Jadi hanya sebagian aja. Nah, sisanya itu lebih banyak di udara. Itu didefinisikan sebagai mengapung. Jika kita gambarkan gaya-gaya yang ada, ya teman-teman, jika kita gambarkan gaya-gaya yang ada, silakan perhatikan. Maka di sini teman-teman bisa melihatnya gaya apung yang diberikan oleh fluida ini lebih besar dibanding dengan gaya berat yang diberikan si benda. Hukum Archimedes ini merupakan perbandingan antara gaya berat dengan gaya apung. Kita jabarkan lebih dalam lagi rumusnya hukum Archimedes, maka F apung sama dengan gaya berat. Nah, F apung sama dengan massa fluida dikali dengan gravitasi. F apung miliknya dari fluida. Sama dengan berat itu miliknya benda, maka massa benda dikali gravitasi.
Kalau dijabarkan lebih dalam lagi, maka ingat bahwa rho sama dengan M dibagi dengan volume. Massa benda bisa kita jabarkan menjadi volume benda dikali rho benda seperti ini. Karena dia sama-sama di bumi, maka gravitasinya kita bisa coret. Maka didapat persamaan volume fluida dibagi dengan volume benda akan sama dengan rho benda dibagi dengan rho fluida. Perbandingan volume terhadap massa jenis ini berbanding terbalik. Sekarang setelah kita paparkan prinsip Archimedes, maka teman-teman tahu kan bagaimana prinsip dari kapal selam. Jadi kapal selam itu terkadang tenggelam, juga melayang, terkadang juga mengapung. Secara teori, di sini Archimedes menemukan bahwa tenggelam itu terjadi ketika massa jenis kapal itu harus lebih besar dibanding dengan massa jenis air. Nah, kondisi melayang ketika massa jenis kapal itu sama dengan massa jenis air, dan terakhir kondisi mengapung ketika massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis air. Ini bagian-bagian dari kapal selam ya. Nah, di sini ada tabung balas. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Jadi ada kompresor air dan ada balas. Nah, balas inilah yang berperan ketika mau ke atas ya atau dia mau mengapung, maka dia akan mengosongkan tangki balas yang ada di sini. Nah, sedangkan ketika dia mau turun ke bawah atau tenggelam ataupun melayang, maka tangki balas di sini diisi oleh air. Nah, kondisi di sinilah yang mengontrol bagaimana si kapal selam ini bisa mengapung, melayang, dan tenggelam. Agar lebih dalam lagi, yuk kita lihat contoh kasusnya ya. Nah, kita akan definisikan terlebih dahulu ya teman-teman, apa sih yang diketahui. Di sini diketahui adalah massa dari benda 500 gram, lalu volume air yang jatuh atau yang tumpah adalah sebesar 200 ml. Massa jenis dari air adalah 1 gram per cm kubik atau sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, di sini yang ditanya adalah berapa sih berat semu? Ya, jadi berat semu adalah berat benda di dalam air. Nah, kita akan beri nama WA. Untuk mengetahui berat semu, maka ini bisa kita ambil dari berat benda di udara dikurangi dengan berat air yang tumpah. Nah, kalau kita jabarkan lebih dalam lagi, maka WA sama dengan M dikali M di udara dikali gravitasi dikurang dengan rho air dikali volume air kali gravitasi. Nah, kita akan input semua informasi yang kita tahu ya. Teman-teman ingat, ketika mengoperasikan matematika, keseluruhannya harus setara. Ya, jika kita mengoperasikan dalam CGS, maka kita harus operasikan CGS semua. Nah, kali ini saya akan mengoperasikannya berdasarkan satuan dari SI, Standar Internasional atau MKS. Semuanya dalam kilogram meter ya. Kita akan input seluruhnya. Nah, maka hasilnya didapat bahwa W airnya sama dengan 5 dikurangi 2, ya, yaitu 3 Newton. Kita masuk ke contoh kasus kedua. Terdapat sebuah benda, bendanya itu dimasukkan ke dalam fluid. Berarti di sini diketahui rho-nya ada 0,75 gram per cm kubik. Nah, volume benda yang tercelup di sini diinformasikan adalah sebesar 0,8 V. Ditanya adalah rho benda ya. Baik, kita jawab menggunakan hukum Archimedes bahwa FA sama dengan WB. Kita akan jawab permasalahan ini menggunakan hukum Archimedes, yaitu FA pung sama dengan gaya berat. FA pung adalah gaya apung yang dimiliki oleh fluid. Dari bahasan sebelumnya, dari penjelasan sebelumnya kita sudah mendapatkan bahwa ketika kita mau membandingkan FA pung dengan gaya berat, maka itu kita bisa membandingkan volume dengan massa jenisnya. Maka kita akan menggunakan itu rho cairan dibagi dengan rho benda sama dengan volume benda dibagi dengan volume cairan. Maka karena kita ingin mengetahui rho benda, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan input
Nah, didapat bahwa rho benda sama dengan 0,6 gram per cm kubik. Sekian dari bahasan tentang hukum Archimedes. Semoga teman-teman bisa memahami hukum Archimedes ini. Dan jika ada pertanyaan seperti biasa, silahkan tulis di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.